Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, alladzi amarna bit taubati wal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatu abdi yarju rahmata rabbih fil laili wan nahar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ursila ilal jinni wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa'lamu anna ar-raja'a fil layli wal khawfi minhu minal maqamati syarifah, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Al-Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas. Ayyuhal mu'minun, sidang sholat Jumat rahimakumullah. Pertama sekali kita awali dengan memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam. Ternyata hari yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dengan ujian yang sangat nyata. Jadi ujian dari Allah itu ada dua macam, ada ujian mutlak dan ada ujian yang muqayyad. Yang mutlak adalah bulan Ramadan, begitu total dan begitu berat jadinya. Sholatnya tetap wajib, subuh sampai dengan waktu isya. Puasanya mulai subuh sampai dengan waktu maghrib. Masih kita harus bersama-sama qiyamul lail, tadarus. Kita juga memberikan infak, sedekah, takjil kepada masyarakat. Sengaja Allah memerintahkan yang seperti itu adalah untuk menguji di mana di antara kita yang benar-benar beriman dan mana yang tidak. Itulah bagi kita yang kemarin sudah bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kita adalah bagian orang yang sangat bersyukur. Dengan harapan mudah-mudahan saja semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sesuai dengan janji Allah, semua kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, baik yang disengaja maupun juga karena lupa, terutama adalah sholat yang seharusnya sudah kita laksanakan sejak kita masih di sekolah SD. Tapi kita sering meninggalkan dengan berbagai alasan. Apalagi kita sudah punya
kesibukan sebagai seorang mahasiswa, kepada seorang ayah dengan dinasnya, tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tapi dengan ibadah Ramadan kemarin, insya Allah semua salah dan lupa kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan kemaksiatan yang merupakan dosa kepada Allah, dengan perjuangan berat itu juga akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada sebuah raja harapan. Kita tetap muhasabah kaitannya dengan sesama manusia. Yang dijanjikan Allah adalah dosa kepada Allah yang dahulu dan yang akan datang. Yang akan datang itu dalam pengertian sampai dengan setahun yang akan datang ketika Ramadan itu tiba. Tidak semuanya kita ini kemudian bisa mencapai Ramadan yang akan datang. Tapi kalau kemarin puasanya sudah baik, tarawihnya juga baik, maka kesalahan-kesalahan di antara bulan Syawal ini sampai dengan Sya'ban, kemudian kita diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ketemu dengan kawan dan perasaan gembira, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin, masih dilanjutkan kullu amin wa antum bi khair, dan sepanjang tahun ke depan kita semua dalam keadaan baik. Itu doa sesama kita, sesama muslim yang hatinya sudah mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedekatan itu kita usahakan untuk bisa berlanjut. Kita bertaqarrub, kita beribadah dengan baik, kita banyak beristighfar. Kanjeng Nabi yang sudah ditakdirkan Allah sebagai makhluk yang demikian mulianya, beliau itu masih selalu beristighfar. Dalam hadis beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu setiap harinya, sungguh demi Allah, setiap harinya saya ini tidak pernah lupa untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak sebanyak 70 kali. La astaghfirullah sab'ina marratan, yaitu 70 kali berkali. Dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Umar, aku tahu lenggahan ambek Kanjeng Nabi, sak lenggahan itu Kanjeng Nabi terus istighfar sampai hitungannya itu 100. Ini yang perlu diketahui dan diingat-ingat adalah apa doa istighfar yang dibaca oleh Kanjeng Nabi waktu itu, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau Kanjeng Nabi sudah melakukannya demikian ini, artinya kita pun seharusnya juga ada kemauan untuk melakukan, sampai pada akhirnya ada kesungguhan untuk melakukannya. Lebih-lebih kita sudah diberikan usia cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan kalimat-kalimat di dalam kita berwirid, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam khutbah ini sengaja saya sampaikan karena kita ini benar-benar orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia ala Jam'iyah An-Nahdiyah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun dulu ngono-ngono iku diwadani. Jarene bid'ah, jarene kono dalile. Nek wis bipat dilacema aku lu bid'atem dolalah, sasarong bid'ah iku. Tapi sekarang udah enggak lah, kita buka-bukaan aja. Ulama-ulama muda kita sudah tidak sungkan-sungkan tampil di media juga. Mana saya tidak mendengar lagi. Kecuali orang-orang Wahabi sing panjenengan kudu ditemeni iku. Jenengan kudu ngerti Wahabi ku panjenengan sikapnya seperti itu. Dan yang ini berani mereaksi Wahabi sejak adanya di pemerintahan Arab adalah ulama-ulama NU. Diproklamirkan sebagai agamanya orang Arab itu pada tahun 25. Faham mereka adalah anti ziarah kubur. Makanya gak rame-rame bareng wis ngono ya. Situs-situs Islam termasuk rumah kelahirannya Kanjeng Nabi itu hilang sudah. Rumahnya Sayyidatina Khadijah sebagai kekayaan yang bisa membesarkan Islam juga hilang, tidak ada. Rencananya mau menghancurkan makam Rasul, mau menghabiskan makam Baqi, tempatnya pahlawan-pahlawan yang gugur di dalam medan perang Badar maupun juga perang Uhud, mau dihancurkan. Berangkatlah Kiai Hasyim, Kiai Abdul Wahab dan sebagainya ke Mekah dalam satu misi yang namanya Komite Hijaz pada tahun 26. Gak teko hatiku menyendelok mereka bereaksi yang kayak begitu. Maka disampaikan pada pemerintah Saudi waktu itu jangan dilanjutkan. Karena situs-situs itu maupun yang lainnya yang masih ada termasuk Ka'bah dan sebagainya bukan hanya miliknya orang Arab. Tapi itu adalah milik umat Islam seluruh dunia. Biarkan situasinya itu tenang. Umat Islam bisa beribadah dengan tenang, tidak terjadi permusuhan. Ini perlu disampaikan karena anak-anak muda sudah banyak yang tidak tahu sejarah dulu, sudah banyak yang tidak menghargai pada ulama-ulama, tidak bisa membedakan mana ulama yang ashabul yamin dan mana ulama-ulama yang ashabus shimal. Kalau jenengan yang ngaji ini iki kudu nangane ulama sing punya sanad ashabul yamin. Artine apa? Ulama-ulama sing ngaji ku mesti nggawe kitab. Lah kitab iku nek buka macane mesti teko sebelah kanan. Kitab gede tafsir-tafsir maupun juga yang lainnya, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin dan hadis-hadis semuanya ada sebelah kanan. Akhirnya diturunkan dari kitab kecil sampai no madrasah ibtidaiyah. Ono sing jenenge Aqidatul Awam. Nek tajwide jenenge ya macam-macam lah pokoknya. Hidayatus Sibyan. Kemudian ada juga yang namanya kitab-kitab yang lainnya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan. Fa'ala yaf'ulu af'ala yuf'ilu if'alan, istaf'ala yastaf'il istif'alan. Itu semuanya adalah kitab-kitab kecil yang bersanad sampai ke atas pada ulama-ulama yang besar sing iso ngaji kelawan bener ya ulama-ulama sing unik mau sing bersanad sampai tekane dhuwur. Dan ulama-ulama jiwanya jiwa pejuang, nek ditantang wani pancene. Masjid Al-Ihsan dulu tempat basic pertahanannya umat Islam.
Ketika penjajah mulai kembali lagi, maunya merebut kembali Indonesia. Di sini tempatnya kiai-kiai, ono Kiai Muhyiddin, ono Kiai Abdurrahman, ono Kiai Haji Iksan, dan yang lain-lainnya. Sing nom-nom ya ono jenenge Laskar Hizbullah, sing tua-tua jenenge Sabilillah. Walhasil mereka yang dengan senjata modern, membawa kapal, membawa tank, ternyata tidak bisa menguasai Indonesia. Dan itulah alasannya saat ini banyak negara-negara besar di Eropa nek ngadepi Indonesia gam-gam atine. Oleh biyen ae lho. Wong-wong sing bersenjata lengkap sik kalah ambek nok ngene Indonesia iki. Padahal bersenjata opo wong kene. Sekali lagi kalau sudah biar, mungkin kita sudah pernah mendengar, sering kita dengar pada peringatan 10 November takbir daripada Bung Tomo. Awalnya Bung Tomo kan mikir bagaimana menggerakkan putra-putra terbaik Indonesia ini menghadapi datangnya penjajah lagi. Gak cuma Londo tok ya ono Inggris. Dan di boceng yang lain-lainnya ada Portugisnya, ada negara jajahannya sing teko India, gowo kabeh mrene. Bung Tomo bingung akhirnya nang kiai. Jarene kiai, sampean jak takbir ae kok santri-santri metu kabeh. Ini biar tahu semuanya bahwa santri itu punya peran sangat vital di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan maupun sebelumnya. Kita tahu sejarah Indonesia sing jenenge Raden Patah iku ya wong santri. Artinya dhek iku duwe guru kiai. Anake Pati Unus ya santri. Sing nunggune Sulawesi kono Hasanuddin ya santri. Gurune pasti kiai. Sampai ono Ternate Sultan Harun dan Anya Baghola santri. Itu tak sebelum Indonesia, jauh sebelum saya merdeka. Tapi sekali lagi mereka tidak mampu. Ketika ulamanya sudah takbir, maka semuanya akan ikut dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kembalilah. Dan bukti kebesaran umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum adalah perebutan kembali yang namanya Irian Barat. Yang sekarang dikatakan Irian Jaya. Dijajah itu biyen. Ya apa, negara bagian dan negara kita ini dijajah, direbut oleh orang Indonesia dan kena ya kan. Padahal mereka adalah orang-orang yang bersenjata otomatis dan mereka merupakan satu kesatuan dari negara-negara yang ada di sana. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sekali lagi kalau kita mau ngaji, mau belajar agama, belajarlah kepada kiai-kiai yang bersanad ashabul yamin. Artinya kiai sing teko pondok, sadurunge mondok sekolah ndok madrasah, diulangi nulis teko kanan nang kiri teko kanan nang. Sing liyane itu kan belajari teko buku terjemah utawa takon nang nggone YouTube, nang Google. Beda nek narasinya memang mereka hebat, berani koyok. Tapi kalau kiai-kiai kita adalah orangnya memang punya kearifan sehingga akhirnya juga punya kesantunan dalam berbicara dan siapa pada siapa yang prinsipnya nek pancen kon wong mukmin mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nek ngomong nok ndi ae dalam keadaan apa saja kita harus ngomong yang baik, jangan sampai melukai perasaan yang lainnya. NU dan Muhammadiyah adalah contoh ya, bantuannya kepada negara ini sudah luar biasa. Lembaga-lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu adalah satu dedikasi organisasi buat bangsa Indonesia. Mau temene sekolah negeri sampai sekolah-sekolah swasta jumlahnya sing swasta. Dan kenyataannya dulu yang diterima oleh negeri adalah anak-anak yang danemnya baik. Nek gak ngono wong tuane duwe. Nek panjene aturane cuma anak wong melarat sekolah nanti. Disitulah kemudian ditampung oleh madrasah-madrasah baik miliknya NU maupun Muhammadiyah.
Itu adalah organisasi Islam yang berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Kaiso dibubarno, FPI, HTI dan lainnya dibubarno. Iya panjeni, wong panjeni si anyar karo jasa ya apa-apa. Malah banyak dapat fasilitas selama ini. Ini hanya sekedar biar tahu jenengan-jenengan. Soal ada perbedaan dengan Muhammadiyah, terawih 8 sing situk 20, sembahyang ing masjid sing situk nggone lapangan. Itu masalah-masalah furu'. Allah sudah memberikan koridor aturannya. Mesti wong Islam ku ana perbedaan. Tapi Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 79, dipirsani mangke surat Al-Hajj ayat 79 yang bunyinya Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi tahtalifun. Jadi masalah sesama Islam ini, apalagi di Indonesia sudah jelas-jelas jasanya luar biasa untuk kebesaran Islam ini. Ada perbedaan itu adalah biasa. Karena Allahu yahkumu bainakum, menilu Allah sing bahkan mengadili di antara kalian yang berbeda niku wau. Fima ing dalam barang kuntum ono sira kabeh iku takhtalifun, berbeda pelaksanaannya. Allah akhirnya mungkin iya panjenengan sama ngene wong Allah sifatnya Rahman Rahim. Akhirnya ya gak ono sing kemudian disiksa karena perbedaan itu ndak, insyaallah ndak ada. Tapi nek cangkeme ngafir-ngafirno bid'ah dhalalah dan sebagainya iku nglarakno atine menungso, itu pertanggungjawabannya bukan kepada Allah tetapi pada sakitnya hati sesama manusia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Mudah-mudahan yang disampaikan dalam khutbah ini sebagai pertama rasa syukur kita sudah melaksanakan ibadah bulan Ramadan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa bertemu pada Ramadan yang akan datang, ya, yaitu Ramadan pada 1444 Hijriah. Kita sudah bisa merasakan bagaimana beratnya ketika berpisah dengan Ramadan kemarin. Dan sekali lagi memang ibadah puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, ibadah yang luar biasa beratnya. Tapi itu adalah sekaligus Allah memberikan balasan yang sangat membahagiakan. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan bahwa ummati ummatun marhumatun. Sak temene ngono-ngono iku oleh umatku iku umat sing diwelas ambek Gusti Allah. La adzaba 'alaiha fil akhirah, gak ono siksa kanggo umatku meni nang gone akhirat. Boleh kewelasane Gusti Allah. Pemalik kula panjenengan bersaudara sebagai orang-orang Nahdien Ahlussunnah wal Jamaah yang juga sering mendoakan satu dengan yang lainnya, ya. Tidak pernah melupakan kita ini. Siapa di sini dulu yang pernah ada di Paimaman ini? Yang baru jenengan tahu adalah Gus Munim, abahnya adalah Gus Yai Soleh Qasim. Oleh muda biar gak diceluk Yai si mulai Gus Soleh. Ada lagi Ustadz Baidawi, ada Ustadz Atik Udin dan sebagainya, yang mereka sudah nggak mungkin ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan masih banyak yang lainnya. Sekali lagi syukur dan tetap berharap pada Allah kita akan bisa bertemu Ramadan yang akan datang dan beribadah yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Sekaligus kita terus muhasabah, eling ambek kesalahan-kesalahan terhadap sesama, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi Allah tetap akan mengadili. Dosane kita mengkhianati orang lain, utang gak bayar, nyolong, itu tetap urusannya menungso. Tapi ini saman main, saman ngombe, ya, saman tarikus sholat, ninggal sembahyang, itu adalah urusan kita dengan Allah yang dirahmati, diampuni karena ibadah yang berat di dalam bulan Ramadan kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarna biqawlihi fil Qur'anil Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.